Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel saya. Nama saya Muhammad Hadi Fajrullah. Nah, di video minggu lalu ya, kita tuh udah belajar tentang bagaimana motor listrik itu tuh bekerja ya. Nah, tapi sebelum kita langsung apa langsung mempraktekkan membuat eh, sistem kontrol sistem pengendali motor listrik ini, kita kita tuh harus mengerti namanya pemodelan dulu. Nah, jadi pemodelan itu tuh ada proses yang membuat sebuah model atau representasi yang disederhanakan dari suatu sistem objek atau realitas untuk dipahami, dianalisis, dan digunakan dalam memecahkan masalah. Nah, pokoknya ini tuh pemodelan, itu tuh proses untuk menyederhanakan sebuah konsep gitu ya, kayak misalkan menyederhanakan konsep pengontrol motor listrik kan. Ini tuh salah satu apa tujuannya itu tuh adalah untuk mensimulasikan apa itu kerja sistemnya itu nanti gimana. Nah, simulasi itu tuh adalah proses meniru perilaku sebuah sistem yang nyata dengan membuat modelnya, baik model komputer, fisik maupun peragaan, untuk mempelajari sistem tersebut, menguji skenario yang berbeda, melatih personal atau pemecahan masalah. Nah, jadi itu misalkan udah kita bikin ini ya eh, sistem pengontrol motor, itu tuh kita boleh aja langsung diterapkan, tapi itu siapa tahu sih, tapi bisa aja ada yang salah atau masih ada yang kurang efisien kayak gitu ya. Nah, itu makanya diperlukan simulasi. Nah, eh, itu untuk membuat pemodelan tadi itu lebih mudah, kita tuh memerlukan sebuah program platform pemodelan ya. Nah, program yang kita gunakan ini adalah MATLAB. Jadi, MATLAB ini tuh adalah platform pemrograman dan numerik yang berguna dalam aplikasi teknik dan ilmiah. Jadi, kalau misalkan mau bikin eh, model pengontrol kayak gitu, itu bisa analisis data, pemrosesan sinyal, banyak lah kegunaannya MATLAB gitu ya. Nah, jadi itu kita udah bisa membuat modelnya, tapi gimana caranya membuat simulasinya? Nah, simulasi itu perlu namanya sebuah lingkungan ininya tesnya gitu ya. Nah, untungnya itu MATLAB juga udah punya lingkungan untuk simulasi ini namanya Simulink ya. Nah, Simulink ini tuh adalah lingkungan pemodelan berbasis blok diagram. Lingkungan ini tuh dapat digunakan untuk memodelkan berbagai jenis sistem dari yang paling sederhana sampai yang multi domain. Contohnya itu salah satunya itu tuh yang akan kita lakukan sekarang adalah untuk memodelkan sistem pengendali aku listrik. Nah, nah kan tadi pemodel, jadi pemodelan dalam MATLAB itu tuh ada itu menggunakan model matematis gitu ya. Nah, pemodelan matematika yang biasa digunakan dalam perancangan sistem atau adalah menggunakan namanya fungsi transfer. Jadi model fungsi transfer ini tuh menggambarkan hubungan antara input dan output dalam sebuah sistem menggunakan sebuah rasio polinomial. Jadi ini cara pembuatannya ya. Itu tuh misalkan, jadi cara pembuatannya itu pertama membuat sebuah persamaan diferensial yang menggambarkan sistem. Lalu diambil hasil transformasi Laplace dari persamaan tersebut dengan kondisi awal nol. Nah, transformasi Laplace adalah transformasi integral dari fungsi turunan yang diberikan dengan variabel t untuk diubah menjadi fungsi kompleks dengan variabel s. Kita tuh harus menggunakan transformasi ini karena itu persamaan diferensial yang kita buat pakai eh, apa menggunakan juga ini hukum-hukum fisika gitu ya. Itu aja itu terlalu kompleks untuk disimulasikan. Maksudnya sih ya ini ya nggak mustahil untuk disimulasikan, tapi itu pasti lebih susah kayak gitu. Pemodelan yang biasa digunakan dalam
Itu tuh adalah pemodelan sistem mekanik, listrik, dan hidrolik. Pemodelan sistem mekanik itu dilakukan untuk menggambarkan dinamika dari suatu sistem fisik. Dasar pemodelan ini adalah hukum Newton. Contohnya adalah hukum Newton kedua atau hukum Newton yang bertentangan rotasi gitu. Untuk sistem listrik itu tuh dia menggambarkan sifat kinerja sistem listriknya kurang lebihnya. Dan dasarnya itu tuh menggunakan hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan berbagai lainnya. Nah, untuk dan terakhir ini pemodelan sistem hidrolik itu tuh menggambarkan sifat kerja pada sistem hidrolik atau sistem fluida gitu ya. Jadi itu nggak hanya hidrolik bisa, tapi juga bisa sistem yang pneumatik atau udara bertekanan. Pokoknya fluida bertekanan gitu ya. Nah, teori yang menjadi dasar pemodelan itu biasanya adalah hukum Pascal. Dan dari ketiga sistem ini dapat dipetakan dalam analogi sistem fisik untuk mempermudah pemodelan yang menggunakan persamaan diferensial atau metode kontrol. Nah, sistem kontrol adalah sistem yang digunakan untuk mengatur sebuah sistem itu apa untuk mendapatkan output yang diinginkan. Nah, tujuannya ini tuh adalah untuk menjaga kestabilan, kecepatan, dan akurasi sistem gitu ya guys. Nah, biasanya sistem kontrol itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu open loop dan closed loop. Sistem open loop itu ya cukup mudah ya, jadi ada input di satu sisi dan output di sisi lainnya. Ada transducer, ada sebuah transducer, ada sebuah controller, dan sebuah processing. Apa unit processingnya gitu ya. Itu yang paling mudah karena kita belum apa feedback gitu ya, belum memerlukan feedback sinyal. Tapi uh, kekurangannya ini tuh adalah kalau mau dibuat jadi sistem open loop, ini sistem apa? Ini inputnya itu sistemnya harus sangat 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 akurat. Jadi nggak boleh ada yang salah, nggak boleh ada yang namanya misinput kayak gitu guys. Nah, soalnya di dunia tuh misinput tuh bisa masih tetap jadi kayak gitu. Makanya kita gunakan namanya closed loop. Nah, closed loop ini tuh itu sama seperti sistem open loop, tapi kali ini ada input apa terdapat feedback signal dari output untuk eh, dibandingkan dengan input sinyal apakah sudah mendekati keinginan atau belum. Nah ini tuh sistemnya ya nanti jadi sedikit lebih kompleks, tapi keuntungannya itu sistemnya jadi jauh lebih akurat kayak gitu. Nah, sekurangnya itu dasarnya untuk apa perancangan sistem kontrol gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah segmen untuk jelaskan beberapa gimana aja buat sim, sistem kontrol dalam Simulink dan kira-kira part apa saja yang akan kita gunakan ya gitu ya guys. Guys, jadi selamat datang di MATLAB ya. Jadi untuk mau membuka Simulink itu tuh adalah dengan menekan tombol ini Start Simulink ya. Ini tapi kita tidak perlu karena sudah saya buka tadi. Nah, untuk mau menambahkan komponen dari diagram bloknya, kita tinggal membuka library browser. Nah, lalu di sini ada banyak library-nya. Tapi kali ini kita akan mengenal beberapa jenis-jenisnya source block gitu ya. Jadi sebentar. Oke deh, jadi kalau ini udah ada siapkan beberapa source block dan scope ya. Jadi kalau mau menambahkan sebuah source, kita buka Simulink di source yang sudah buka tadi, dan kita misalkan ambil yang ini, block step ini, kita bisa langsung drag, taruh. Nah, ini ada komponen scope ya. Jadi untuk
hubungkan block step dengan scope itu panahnya ini ditekan, di drag, terus ada ininya kabel sinyalnya. Nah, eh, itu jenis eh, source ya, jenis source yang kita akan pahami sekarang ya, itu ada 5 tambah 1. Nah, untuk yang pertama adalah apa? Ada step signal. Nah, ini tuh step signal ini tuh nanti mengeluarkan sinyal step ke atas kayak gitu. Jadi misalkan ada step time-nya kita masukkan 2, dan misalkan kita masukkan final value-nya itu 3, berarti ini nanti sinyalnya itu naik dari 0 ke 3 dalam saat waktu 2 menit, dan naiknya ini tuh secara instan. Jadi misalkan kita run ya. Oh, nah ini kalau kita buka scope, nah ini sinyalnya naik menjadi value-nya 3 dan naiknya pada detik kedua. Oke, berikutnya ada sine wave. Nah, gelombang sine wave atau gelombang sinus ya, itu tuh mirip seperti itu tuh apa? eh itu tuh punya rumusnya seperti ini ya, amplitudo dikalikan sin frekuensi dikalikan T dikalikan faz ditambahkan bias gitu ya. Nah, kita nggak akan ubah ininya dulu, apa variabelnya dulu. Jadi kita klik apply. Oh, ya kan, kita tutup aja, terus kita buka scope. Nanti hasilnya kayak gini, gelombang sinus, guys. Nah, berikutnya adalah sinyal ramp. Sinyal ramp ini tuh kayak adalah sinyal yang eh, apa value-nya itu naik secara konstan kayak gitu, guys. Jadi coba kita lihat ya. Ini kita punya slope ya. Kita punya parameter slope start time ya. Tapi slope-nya ini kita biarkan aja dulu. Nah, nanti itu menghasilkan eh, sinyal seperti ini yang naik secara ini apa konstan gitu ya. Berikutnya adalah repeating sequence. Nah, repeating sequence itu tuh adalah sinyal yang mengulangi ini apa? Yang mengulangi value-value yang sama. Misalkan kita ada 0, 2, misalkan output value-nya kita buat jadi kayak 1 sama 4 gini ya. Time value-nya kita biarkan saja. Klik OK. Nanti itu outputnya adalah seperti ini. Nilai dari 0 ke 2 berulang berulang yang diulang-ulangi kayak gitu, guys. Nah, berikutnya adalah random number. Ini itu dasarnya adalah eh, ini ya apa outputnya itu nanti berupa eh, apa besarnya itu bisa nanti random atau nggak salah, pokoknya random gitu, guys. Jadi misalkan kita lihat scope-nya. Nah, ini value ini tidak ini nggak ada polanya outputnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, aslinya kita ada ini lagi apa satu buah eh, source lagi, yaitu adalah from workspace. Nah, from workspace ini tuh itu fungsinya adalah mengambil sinyal dari eh, script dari ini apa program MATLAB kamu. Jadi misalkan ada kayak nanti ada buat matrix ya, nanti itu bisa sinyal keluarnya mengikuti matriks tersebut. Oke, guys, kali ini kita pindah ke namanya sync simulink gitu ya. Jadi sync ini tuh berfungsi untuk eh, mengoutputkan nilai hasil dari sebuah sistem. Misalkan saya udah bikin sebuah sistem sederhana, yang sederhana banget gini ya. Jadi kita mau tampilkan nilainya seperti apa, kita harus pakai sync. Jadi cara ngambilnya itu dari library browser. Oke.
di bagian Simulink, terus di bagian sync di sini ya guys ya. Nah, sync sendiri itu tuh ada 5 jenis yang kita pakai gitu ya. Jadi yang pertama adalah XY graph. Nah, XY graph ini tuh menunjukkan hubungan antara dari hubungan nilai X yang kita hubungkan ke input dan nilai Y yang kita hubungkan ke output. Jadi misalkan kita run, oke, kita buka XY graph-nya. Nah, kita dapat sebuah garis naik yang linear gini ya. Tapi ini apa? Tapi output dari XY graph ini tuh bisa berbeda-beda gitu lah pokoknya. Berikutnya adalah scope gini. Scope itu tuh menunjukkan hasil output dari sistem yang perubahannya terjadi terhadap waktu. Jadi perubahan hasil sistem terhadap waktu. Jadi kita buka, ini hasilnya seperti ini guys. Ya, berikutnya adalah display block. Nah ini tuh apa? Display block ini tuh untuk digunakan untuk mengekspresikan sinyal output. Jadi misalkan scope itu dapatnya ini ya, dapatnya sebuah gelombang. Kalau di display kita dapatnya angka desimal, apa sebuah angka kayak gitu ya. Berikutnya adalah to workspace. Nah, ini tuh menarik soalnya to workspace itu tuh berfungsi untuk menampilkan hasil dari sistemnya ini ke workspace di MATLAB. Nah, berikutnya adalah to file ya. To file ini tuh kerjanya ya kayak menyimpan hasil output dari sistemnya ini dalam ke file.mat. Jadi file yang bisa dibaca MATLAB. Oke, guys, jadi kali ini kita beralih ke math function ya. Jadi math atau math operation. Nah, jadi untuk mengambil blok math operations kita buka ada di Simulink dan di tab math operations. Ini ada semuanya ya. Nah, tapi kita saya nggak akan jelasin semuanya, tapi beberapa aja yang eh, penting gitu ya atau sering digunakan. Jadi pertama itu adalah block sum. Jadi fungsinya blok ini itu adalah menjumlahkan dua buah konstan kayak gitu atau angka nilai gitu ya. Jadi misalkan ini ada 3 sama 5, kita samakan itu menjadi 8 ya. Nah itu nanti kita bisa ubah menjadi pengurangan kalau nggak salah. Kita lihat, kita klik apply, kita run. Nah, 3 kurangi 5 sama dengan minus 2. Oke. Nah, ini berarti sum. Berikutnya adalah block product. Jadi block product ini tuh berfungsinya seperti itu mengalihkan dua buah nilai. Jadi kita punya konstanta 2 dan 7 ini kalau kita perhatikan atau dikalikan itu hasilnya menjadi 14. Berikutnya adalah divide. Nah, ini blok ini utamanya adalah blok bagi beberapa itu ya apa nilai ya, tapi ini bisa jadi lebih dari 2 nilai kayak gitu. Jadi kita punya 4 dikalikan sama 4 ya, lalu dibagi dengan 2. Berarti itu 14 per 2 hasilnya 8 ya. Berikutnya kita punya absolut. Blok absolut itu membaca apabila baca nilai absolutnya dari sebuah nilai masuk. Jadi kita punya angka minus 1 gini ya. Nilai absolutnya dari minus 1 itu 1. Nah, lalu ada fungsi sign. Nah, fungsi sign itu adalah itu dia memberikan nilai 1 bila mendeteksi angka positif. Nah, lalu memberikan minus 1 bila mendeteksi angka negatif. Dan kalau misalkan deteksi 0 itu dia mengeluarkan 0. Jadi misalkan kita ubah konstanta inputnya jadi 9 ya, lalu kita run, nah outputnya dia berubah menjadi 1.
Kalau misalkan inputnya 0, maka nanti kelas outputnya juga 0. Berikutnya adalah bias. Bias ini tuh fungsinya adalah menggeser sebuah input jauh jauh angka yang berada di bloknya. Jadi misalkan kita punya minus 3 ini, itu biasnya itu tuh U atau inputnya ditambah dengan 7, berarti di bias dinaikkan sama dengan 7 kayak gitu. Jadi kita dapat outputnya adalah 4, minus 3 tambah 7 sama dengan 4 kayak gitu ya. Nah, berikutnya kita punya block mass function. Jadi mass function ini tuh cukup multifungsi juga ya, karena ini bisa fungsi eksponen, bisa fungsi logaritma, pokoknya banyak lah, itu fleksibel gitu ya. Tapi pokoknya ini untuk fungsi yang saya pilih sekarang ini adalah fungsi eksponen, berarti eksponen dari 1 gitu ya, berarti 2,718 kayak gini. Berikutnya adalah square root. Square root ini tuh fungsinya adalah mencari akar pangkat dari nilai input. Berarti kita inputkan 9 ke blok square root ini ya, berarti akar pangkat 9 itu sama dengan 3. Nah, berikutnya adalah rounding function. Rounding function itu tuh berfungsi untuk membuatkan angka masuk ya. Dan ini fungsinya juga berbeda-beda. Jadi ada 4 fungsi. Pertama fungsi float itu dibuatkan ke bawah ke angka yang paling rendah ya. Lalu ada fungsi ceiling yang dibuatkan ke angka paling besar dari range-nya. Jadi kita punya 4,5 roundingnya ke ceiling, kita dapat pembulatannya 5. Berikutnya adalah fungsi round. Nah, ini tuh fungsi pembulatan yang biasa gitu ya, dengan angka 0,5 ke atas itu berarti dibuatkan ke atas kayak gitu. Nah, kita punya 4,5 kayak gini, hasilnya masih tetap 5. Lalu kita punya fungsi fix, berarti ini tuh cuma buatkannya sampai ke angka paling besarnya, apa, angka paling depannya aja. Berarti kita punya angka 4,5 yang paling depan itu 4 ya, bukan koma desimal gitu. Kita dapat 4 ya. Dan berikutnya kita punya fungsi trigonometris. Ini fungsinya juga sama ini ya, apa, fleksibel kayak fungsi function tadi ya. Kita punya banyak operasi trigonometris ini. Yang perlu diperhatikan ya adalah inputnya ini tuh harus berupa angka pokoknya itu angka radian ya. Nah, berikutnya adalah yang terakhir ini adalah fungsi polinomial. Fungsinya ini tuh kita masukkan itu kita lakukan operasi polinomial gitu ya. Kurang lebih seperti itu guys. Baiklah guys, kali ini kita berganti lagi menjadi operasi matriks gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda punya dua buah matriks gitu ya, ingin dikalikan ya, kita pakai block gain kayak gitu ya. Konstannya bisa dibuat jadi matriks dan gainnya bisa dibuat jadi matriks. Nah, tinggal mau operasi apa yang diinginkan. Jadi misalkan kita punya matriksnya ini, lalu mau cara kalikannya gimana? Satu persatu elemen atau memakai seluruh matriksnya kayak gitu ya. Jadi misalkan ini perkalian matriks gitu, kita run. Nah, displaynya jadi seperti ini ya. Nah, kita juga bisa buat gainnya ini tuh perkalian menjadi elemen wise gitu ya. Jadi satu persatu elemen matriksnya kayak gitu. Nah, jadi kita run aja, hasilnya berbeda. Nah, ya. Nah, berikutnya, eh, bentar. Nah, berikutnya adalah block assignment. Nah, jadi block assignment ini tuh berfungsi untuk
mengubah salah satu elemen dari dalam matrix kayak gitu ya. Jadi kita punya matrix ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau ganti salah satu apa elemennya menjadi 50. Nah, itu elemen yang ingin diubah itu tuh kita itu apa untuk ubah elemen yang ingin diubah itu kita ubah indeksnya. Jadi misalkan kita ubah 4, kita kasih indeks 4 ya. Oke, sekarang. Nah, jadi ini sekarang nah, ya maaf ya ini kurang kelihatan. Nah, ini kita dari atas ke bawah itu elemen keempat yang sudah diganti jadi 50 gitu ya. Nah, berikutnya kita punya fungsi max dan fungsi min. Fungsinya blok ini tuh mirip ya. Jadi fungsi max itu tuh mencari nilai paling besar dalam sebuah matriks dan nilai min itu tuh mencari nilai terkecil kayak gitu. Nah, jadi kita sudahan. Jadi maksnya dari matriks ini itu adalah 5, tapi minimumnya itu tuh adalah 1. Nah, berikutnya ada block product of elements. Berarti ini setiap elemen dalam sebuah matriks ya, itu kita kalikan. Jadi misalkan ini berarti 6 kalikan 3 kalikan 9 kali 5 kayak gitu ya. Hasilnya adalah 810. Dan berikutnya adalah sum of elements. Berarti ini elemen yang di dalam sebuah matriks itu tuh bisa itu di apa dijumlahkan gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita punya sebuah matriks yang dua dimensi, misalkan kita kan ini ya, jadi ada baris sama kolom, itu cara apa kita bisa tambahkan dimensi penambahan dimensi eh, penjumlahannya. Berarti kan kita tinggal pilih sum over specified dimension atau basic 2 dan apply. Nah, kita run lagi. Sekarang ada dua buah hasil penjumlahan gini ya. Ada 6 tambah 3 dan 9 tambah 5. Ya, kurang lebih segitu untuk operasi-operasi matriks ya. Oke, berikutnya adalah eh, saya jelaskan sedikit mengenai user defined function. Nah, ini apa? User defined function ini itu fungsinya seperti blok operasi matematika atau matriks ya, tapi ini bisa lebih eh, bisa mengerjakan rumus-rumus yang sekiranya lebih kompleks kayak gitu. Jadi mereka mereka ini tuh fleksibel ya. Nah, kita bisa temukan user defined functionnya di bagian simulate user defined function di sini. Nah, ini tuh ada banyak jenis ya. Uh, User defined function itu punya banyak jenis, tapi yang yang saya jelaskan sekarang itu ada dua, yaitu function sama MATLAB function. Function itu tuh uh, fungsinya mirip seperti ini ya, apa blok operasi lainnya kayak gitu. Tapi kali ini kita tulis rumus matematikanya sendiri gini ya. Jadi misalkan uh, X, akan kita X, misalkan ya, bisa nggak ya? Oke, misalkan kita eksponen dari U, kita kasih 1, ini kira-kira bisa apa enggak? Ah, oke, sebentar. Oke, maaf soal yang tadi ya. Jadi data kita ada salah ini apa codingnya. Jadi kita coba simulate ya. Udah lama ya. Oke, alhamdulillah bisa keluar nih. Nah, kita ini di blok fungsi atau FCN, ini ada fungsi eksponen dari U, yaitu input. Jadi eksponen dari satu itu ya 2,
0,718 segitulah ya. Nah, itu fungsi apa? Jadi blok RCN ini tuh bagus, tapi siapa tahu kita perlu yang lebih kompleks lagi gitu ya. Rumus-rumus yang lebih kompleks. Nah, itu makanya kita bisa memakai MATLAB function. Nah, MATLAB function ini tuh fungsinya seperti block function biasa, tapi ini kita nggak hanya menulis rumus, tapi kita menulis sebuah kode, sebuah apa garis coding gitu ya. Jadi misalkan ini fungsi y sama dengan fcn u, y adalah ini untuk mendeklarasikan output dari fungsi u nya. Lalu ini adalah aturan-aturan yang diinginkan kayak gitu. Jadi misalkan u-nya itu lebih atau itu lebih atau sama dengan 1, outputnya menjadi minus 3. Kalau enggak, outputnya menjadi 3, N kayak gitu. Nah, jadi ini kan jadi udah disimulate, inputnya 1, itu berarti minus 3. Kalau misalkan kita inputnya, kita ganti konstannya menjadi 0, kalau kita run, outputnya menjadi 3. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih user defined functions itu dasarnya seperti itu. Oke, pada bagian ini saya akan jelaskan sedikit mengenai lookup tables. Nah, jadi fungsi lookup tables ini tuh biasanya digunakan dalam sistem yang apa yang itu apa variabel yang nggak konstan. Jadi misalkan gimana? Jadi salah satu contohnya ya itu pada sistem peredaman itu kendaraan misalkan itu tuh ini tuh kalau mau cari koefisien peredamannya itu enggak itu tuh koefisiennya ini tuh bergantung pada kecepatan dari kendaraannya. Jadi ini tuh nggak normal dan bisa berubah-ubah. Nah, ini kalau misalkan mau kita modelkan ya, kita harus menggunakan sebuah lookup table. Nah, ini sudah saya buatkan sistem dengan lookup table ya. Jadi itu cara menambahkan lookup table itu kita ke simulate lookup table. Ini kita bisa uh, tambahkan yang 1D atau 2D kayak gitu ya. Itu sesuai kebutuhannya nanti. Nah, dalam lookup table-nya ini kita bisa dapatkan tabel data, breakpoint. Dan kalau misalkan mau ini ya, apa uh, edit nilai input sama breakpointnya, kita tinggal klik edit ini, lalu keluar tabelnya kayak ini ya. Nah, bagus nih. Oke, jadi kalau kita simulasikan, misalkan kita kasih nilainya itu tuh dari 4 lah ya, kita run. Nah, ini dia akan mengeluarkan 0,93. Jadi itu kalau kita lihat di dalam tabelnya ya, itu berarti ya kurang lebih lah. Nah, yang eh, sangat bergunanya ini ya, lookup table ini tuh dapat menginterpolasikan sebuah nilai yang tidak ada di yang apa yang disebutkan dalam tabelnya. Jadi misalnya mau ya. Bagaimana sedikit dengan hobinya, hobi biasa ya. Sehingga tiga titik lima ya, contoh kita kasih input 3,5. Tabelnya ini itu dapat menginformasikan nilai keluarannya dari tabel ininya apa tabel lokalnya kayak gitu kan. Nah, itu juga bisa ekstrapolasi nilai yang dari luar
Nah ini tadi dari -5 sampai dengan 5 gitu ya. Kalau udah kasih 5 berarti udah lebih dari range-nya, dimana kita dapat hasil satu. Ya, kurang lebih begitu ya. Logam tektonik seperti itu. Berikutnya saya akan ajarkan sedikit mengenai eh, multiplexer, demux, sama bus. Nah, jadi fungsinya pertama demux ya, apa multiplexer ya. Multiplexer itu komponennya ada di Simulink dan di dalam processing signal routing. Ingat, ini ada dua jenis yaitu MUX dan demux. Nah, fungsinya MUX itu tuh untuk menggabungkan dua sinyal yang memiliki jenis sama menjadi satu eh, apa satu data gitu ya, atau satu jalur gini ya. Jadi misalkan kita punya sinyal sinus ini, saya masukkan ke masukkan ke gain, jadi 5 kali lebih besar. Nah, berikutnya kalau misalkan sinyal awalnya di uh, buat ke sini, tambahkan ke sini, kita bisa lihat pakai scope. Saran ya. Oke, sudah selesai dan kita lihat scope-nya. Nah, ini ada dua sinyal yang dibaca oleh scope. Jadi sinyal yang dimasukkan ke gain dan sinyal asli yang belum dimasukkan ke gain kayak gitu ya. Nah, ini bagus ya. Nah, terus di MUX itu tuh fungsinya kebalikannya dari MUX kayak gitu ya. Jadi kalau ini menggabungkan sinyal menjadi satu, ini memisahkan sinyal menjadi beberapa sinyal kayak gitu ya. Jadi misalkan kita sambungan ke sini, kita ambil scope kan terus. Nah, ya, nah ini boxnya kita scope ya. Nah, jadi ini nanti sinyal dijadikan satu jalur ini ya, nanti pisah lagi. Nah, yang melewati gain 5 dan yang bawah ini yang tidak melewati gain, yaitu cuma sampai satu, ini sampai 5 ya. Oke, ini berfungsi lah. Nah, kalau misalkan mau lebih banyak input atau output dari Denox atau Mox ya, yang output pada Denox bisa diubah lagi, dan input dari Mox ini bisa diubah sesuai kebutuhan gini ya. Nah, tapi se- apa sistem multiplex dan demultiplex ini tuh masih terbatas karena hanya bisa menerima satu jenis eh, sinyal gitu ya. Nah, jadi misalkan kalau kita nambahin ini sebuah signal konstan ya, ini nggak bisa dimasukin ke Dmux, nanti nggak bisa kebaca, misalkan ya. Nah, kalau udah punya beberapa tipe signal kayak gini, kita harus menggunakan namanya bus. Bus ini tuh memiliki dua eh, komponen yang harus digunakan, yaitu bus creator sama bus selector. Ya, bahkan kita, hmm, deh, ini kita bisa ubah input dari bus creatornya ini, dan kita ubah jadi 3. Nah, sorry.
Oke, jadi sekarang bahkan konstannya kita taruh ke sini. Oke, terus jadi klik. Susah ya. Nah, ini yang dikit biar betul aja. Nah, biar, ya. Oke, jadi ini untuk, tapi ini masih keluarnya dua aja. Nah, untuk menambahkan info atau outputnya bisa menggunakan ini. Ini elemen yang sudah dibaca oleh bus creator ini ya. Ini kita bisa tambah atau bisa kita tambah atau ini di eh, hapus kayak gini ya. Misalkan ini kita sebenarnya juga di remove kayak gitu, atau bisa ditambah lagi dari elemen in the bus. Nah, klik OK. Nah, kita perlu scope ya. Dan, nah, dari ini jalur datanya juga di apa juga udah dinamai dari apa bus selector ini. Jadi yang atas signal satu, signal dua, dan signal tiga biar mudah input ini line mana yang menampilkan data apa kayak gitu. Kita berarti sekarang ya. Kan signal satu yang paling atas, berarti yang atas ini adalah yang konstan. Oke, yaitu adalah yang skop signal 2. Nah, ini yang belum, ini signal sinus yang belum di gain. Lalu ini signal sinus yang sudah di gain. Ya, jadi kurang lebih kegunaannya multiplexer sama bus itu seperti itu, guys. Guys, jadi sekarang saya akan ada apa jelaskan sedikit mengenai selector dan switch. Jadi pertama adalah selector ya. Nah, selector itu tugasnya adalah memilih salah satu elemen di dalam sebuah matrix. Jadi misalkan kita punya eh, konstanta matriks ini ya 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa masukkan ke dalam selector agar bisa disesuaikan salah satu elemennya. Jadi pertama input port size-nya kita ganti jadi 4 dulu buat apa disamakan dengan matriks yang dimasukkan. Terus ini menunjukkan elemen mana yang mau dipilih. Jadi misalkan uh, sama 4 gitu ya. Bagi 4. Oh, ya, jadi ini yang ditujukan adalah 1 sama 4. Jadi urutannya 1 sama 4 gitu ya. Nah, switch itu memiliki beberapa jenis. Jadi yang pertama adalah manual switch. Itu switchnya masih belum dioperasikan dengan otomatis gitu ya. Ini pokoknya masih operasinya masih manual. Jadi misalkan kita punya dua buah sinyal ini nanti memakai switch ini bisa menunjukkan jenis output apa kayak gitu bisa yang dilihatkan ke scope adalah state atau signals gitu ya. Akan kita run, kita buka scope. Nah, ini yang dikeluarkan adalah gelombang state. Nah, kita klik dua kali manual switch-nya, on lagi, dan buka scope, dikeluarkan adalah gelombang signals. Oke. Nah, berikutnya adalah switch biasa ini.
Switch ini tuh fungsinya mirip seperti ini apa kondisi if else dalam programming gitu ya. Jadi kita punya di sini ada untuk komparasinya. Misalkan ini adalah apa? Jadi ini adalah perintah kondisinya kayak gitu. Kalau misalkan Putra ini besar atau sama dengan threshold, kita misalkan kasih thresholdnya 3 ya. Oke, misalkan ini kita kasih 6 dan kita kasih 8. Nah, jadi sekarang kondisinya itu kalau misalkan eh, input di node tengah sini tuh lebih besar atau sama dengan 3, maka input yang pertama atau yang di atas akan dimasukkan ke dalam display kayak gitu guys. Jadi misalkan kita run ya, kayaknya displaynya menunjukkan 8 karena konstan buat apa eh, konstan kriterianya masih belum sampai dia. Kalau misalkan kita ubah menjadi 3 dan kita run lagi, yang ditunjukkan adalah 6. Nah, switch itu fungsinya kayak gitu. Nah, tapi gimana kalau mau lebih dari satu ini apa? Lebih dari dua angka, makanya kita pakai namanya multi-port switch. Jadi multi-port switch ini itu kerjanya itu mirip seperti mirip seperti switch, tapi kita nggak menggunakan if else gitu ya, kondisi if seperti if else, tapi bahkan kita memakai kita mem- eh, memakai urutan ininya port yang mana yang mau dilewatkan. Jadi misalkan kita punya device. Nah, nah, jadi di port paling atas ini, port ini dihubungkan ke dua port SATA yang mengatur eh, port mana yang mau apa yang mau disambungkan ke display. Jadi kan ada 1, 2, 3, 4 yang konstan paling atas ini yang mengaturnya yang mana. Misalkan ini kita nggak satu dulu wes, sudah boleh. Nah, jadi yang ditunjukkan adalah 6 atau eh, konstanta di port satu, sinyal di port satu. Kalau misalkan kita ubah jadi 3, misalkan kita mau yang ketiga, taruh lagi, yang ditunjukkan adalah sinyal di port 3, kayak gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu guys, untuk selector dan switch. Oke guys, jadi kali ini kita lanjut eh, menjelaskan, saya akan menjelaskan ini ya, operasi apa operasi logika gitu ya. Nah, ini blok untuk melakukan operasi logika itu bisa ditemukan di Simulink di tab Logic and Bit Operations. Nah, ini termasuk banyak juga jenis-jenis operasinya ya, tapi saya kali ini akan jelaskan empat saja. Pertama ada compare to zero. Blok ini itu dasarnya cuma membandingkan output dengan ini ya, apa dengan 0 gitu ya. Jadi ini misalkan kita buka blok operasinya, operatornya bisa lebih bisa kurang atau sama dengan, lebih dari sama eh, dengan kayak gitu ya. Dan sebentar, data outputnya itu bisa ada yang jadi itu bisa diubah menjadi angka boolean seperti di apa operasi operasi logika komputer gitu ya. Jadi misalkan kita run, oke, ini kita dapat outputnya 0 karena satu tuh itu lebih daripada 0 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita
buat constant value jadi 0, lalu kita run, dikeluarkan output 1. Nah, berikutnya ada compare to constant. Jadi ini fungsinya seperti compare to zero, tapi kita bisa ubah apa konstanta pembandingnya. Jadi ini kan ada 3, kok misal ini kita bisa jadi ubah jadi 5 kayak gitu ya. Operatornya juga sama, bisa diubah. Ini ya. Jadi lebih dari atau sama dengan. Sekarang kita kasih konstanta input 8. Nah, outputnya tetap jadi 1 kayak gitu. Berikutnya adalah relational operator. Nah, relational operator ini tuh itu mempunyai fungsi yang sama dengan compare to constant. Tapi kali ini ya, daripada konstan pembandingnya dimasukkan di dalam blok operator, kita masuk ini tuh pembandingnya berupa input juga kayak gitu. Jadi misalkan apakah 4 tuh kurang dari atau sama dengan 3, itu tuh kita run, hasilnya 0. Nah, kalau misalkan kita ubah operatornya jadi lebih dari atau sama dengan, oke, kita run, hasilnya 1. Ya. Dan yang terakhir, itu adalah logical operator. Nah, logical operator ini tuh fungsinya eh, mirip seperti operator-operator logik, boolean gitu ya. Jadi ini kan ada, kita punya operator AND, tapi ini kita bisa jadi OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, NOT kayak gitu guys. Nah, jadi misalkan kita, ini kan AND ya, ini berarti harus punya dua input yang 0 kayak gitu. Nah, ikonnya juga bisa diganti menjadi simbol operator booleannya juga. Misalkan ini AND ya, kok misalkan kita ubah jadi 0 gimana nih? Ya, outputnya berupa jadi 0. Ya, kurang lebihnya itu dasar-dasarnya dari logic operator. Oke, berikutnya saya akan jelaskan sedikit mengenai pembuatan subsystem ya. Jadi, dalam pemodelan di Simulink ya, kan itu tuh model yang kita buat itu tuh bisa aja memiliki beberapa sistem yang berbeda gitu ya. Kayak misalkan dalam pemodelan transmisi mobil misalkan itu ada model untuk mesinnya yang ditransaksikan ke transmisi, terus ke gear derivatif kayak gitulah ya. Nah, biar pemodelan ini tuh bisa jadi rapi, kita tuh harus memakai yang namanya subsystem. Jadi subsystem ini tuh dasarnya ya kayak beberapa cuma bagian-bagian dari simulasi yang apa di eh, dikelompokkan jadi satu kayak gitulah pokoknya. Jadi misalkan kita punya sudah saya buat sebuah model PID ini ya. Kita ada gain, ada integral sama derivatif gini. Nah, ini caranya biar kita bisa dibuat jadi subsystem, bisa kita klik kiri, drag, nah, lalu kita klik kanan, terus create subsystem dari selection. Nah, kita dapat blok baru, blok subsystem ini. Nanti kalau kita klik 2 kali, kita dapat model PID tadi. Nah, tadi kan modelnya belum memiliki input atau output ya, tapi deh, itu sudah diberikan blok khusus untuk input sama output dari Simulink kayak gitu ya. Jadi Simulink udah ngasih blok sendirinya kayak ini untuk input, ini untuk output subsystem kayak gitu. Nah, selain click and drag method tadi, kita uh, bisa dragnya dari library, drag subsystem dari library. Jadi misalkan kita cari subsystem, kita klik enter. Nah, ini kita bisa klik drag kayak gini. Lalu kita klik kanan nih. Ini kita bisa, ini kan masih kosong subsystemnya ya. Kita juga bisa copy subsystem dari blok subsystem pertama. Kita copy.
Lalu kita masukkan. Oke, kita delete. Oke, sudah. Jadi itu ada dua metodenya. Jadi klik drag terus create subsystem, atau kita bisa ambil langsung dari library gitu ya guys ya. Oke guys, jadi hal terakhir yang ingin saya jelaskan adalah cara menggunakan MFile gitu ya. Jadi misalkan dalam sebuah model di Simulink, kalau kan kalau Anda mau mengubah misalkan ini apa nilai gain atau parameter lainnya ya, itu tuh kita bisa aja buka blok gainnya sendiri lalu diubah secara manual, tapi itu nanti malah kayak kayak itu ya apa gak kurang efisien gitu ya. Nah, kita tuh bisa memakai eh, nam- metode namanya mfile. Jadi misalkan kita buka command window MATLAB, misalkan kita tulis A, ya, A kapital sama dengan atau ya 3 ya, titik koma, enter. Nah, ini kan di workspace dan kelihatan kalau A adalah value-nya 3. Nah, jadi pertama-tama kita coba run ininya dulu, simulasinya dulu. Oke, ini masih belum diubah. Ini scope-nya, nah kita lihat. Scope-nya menandakan kalau nilai nilai maksimum konversi Indonesia adalah 5. Nah, kita bisa, kalau udah pakai script tadi, kalau script tadi masih berjalan ya, jadi kita bisa aja mengubah G-nya menjadi A gini ya. Ingat tadi itu A itu sama dengan 3. Jadi kita klik OK aja, lalu kita run, tidak ada yang error. Berarti kita udah benar dan gelombang sinusnya itu memiliki nilai maksimal 3. Nah, ini tuh bagus ya, tapi ini cuma baru dari sebuah workspace yang masih di apa yang disarankan itu. Kita bisa aja buat mfile baru biar nanti apa variabel-variabel dari simulasinya bisa diubah melewati mfile, nggak usah dengan membuka Simulink. Jadi misalkan tadi kalian, maka kita tulis udah x sama dengan sama dengan tiga lanjut dan ya. Oke, coba aja mas. Oke, set sama dengan apa ya. Nah, kita coba save file ini jadi ya x y z. Nah, oke, kan ini. Oke, jadi kita coba run file ini ya. Oke, aman. Nah, kita balik lagi ke ini. Nah, Simulink. Nah, kita misalkan coba ketik X di dalam untuk G-nya. Tunggu apa nih? Oke, sebentar. Jadi, oke, sudah saya perbaiki filenya. Ini karena salah sintaks aja, salah ketik, bagi tawaran. Oke, tidak ada masalah. Kita coba lihat. Nah, oke. Sekarang udah muncul ya eh, variabel X, Y, dan Z. Jadi kita masukkan, misalkan ini deh, apa variabel X ini tuh
Oke, nah klik OK, kita coba run, tidak ada error, dan ini masih tetap sama dengan 3. Nah, kita juga bisa membuat G-nya ini menjadikan X dikali Y. Oke, nah kita bisa buat G-nya ini menjadi sebuah apa ya? Jadi sebuah eh, relasi matematika gitu ya. Jadi ini kan gelombang sinusnya dikalikan X itu dikali X kali Y, berarti itu 3 dikali tadi berapa? 7. Berarti ini harusnya ada 2, nah, misalnya sampai 21 ya. Jadi kurang lebihnya itu kegunaan M nya itu ya kurang lebih seperti itulah. Dia bisa mengubah variabel apa ya, variabel dari sebuah blok bisa menjadi lebih mudah ya. Oke, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Maaf kalau editan video akhirnya itu jadi agak itu ya apa agak jelek ya. Eh, Biasalah, karena aku ini agak agak scatterbrain gitu ya. Jadi ya kurangnya itu saja dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya lagi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.